Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin pecinta al-iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui al-iman, yang mana kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikuatkan keimanan kita dan kita diwafatkan di atas keimanan. Dan kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu an-nafi', al-ilma an-nafi', ilmu yang membuahkan amal. Dan kita mohon pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Pecinta al-iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahasan kita malam ini masih tentang faraid, tentang ilmu waris, namun bahasan kita akan fokus pada ahli waris, keadaan dan syarat-syaratnya. Hal ini telah kita sampaikan melalui kitab yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Samad Muhammad Al-Khatib. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ulang dengan berbagai contoh-contohnya insyaallah ta'ala. Al-faraid intinya kita mengetahui, kita mengenal siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa bagian yang didapat, lalu ketentuannya. Al-faraid intinya kita memberikan hak ahli waris. Lalu yang menjadi soal, dan ini kadang masih belum difahami oleh sebagian kaum muslimin, siapa saja yang termasuk ahli waris, padahal itu adalah yang inti dan pokok. Inti dan pokok yaitu kita mengenal siapa saja ahli waris, berapa bagian yang didapat, kemudian apa ketentuan-ketentuannya. Adapun rinciannya mungkin bisa kita ikuti ya pada tabel yang mungkin bisa dilihat. Jadi ada daftar tabel ahli waris itu, keadaan dan syaratnya. Memang ada pengulangan, namun yang dimaksudkan adalah al-fahm, bagaimana kita memahami hakikat suatu ilmu itu, dan dibutuhkan sedikit pengulangan untuk memahamkan. Dalam tabel yang ada di layar kaca bisa dilihat nanti itu, dan ini tabel ini bisa didapat di Al-Iman insyaallah ta'ala, atau mungkin dimintakan PDF-nya insyaallah bisa, atau file bentuk JPEG-nya atau filenya lah inti. Dalam tabel disebutkan di situ akan siapa saja ahli waris. Sekali lagi bahasan ini adalah bahasan yang inti dan pokok. Kita mengetahui siapa saja ahli waris, bagiannya yang telah Allah tetapkan atau Nabi SAW tegaskan dalam hadis. Kemudian apa ketentuan dan syaratnya. Yang pertama bisa dilihat itu adalah suami. Suami apabila yang meninggal seorang perempuan, istrinya, suami akan mendapatkan
dua bagian atau dua keadaan. Yang pertama, bagiannya suami mendapatkan setengah. Yang mesti kita ketahui syarat dan ketentuannya. Artinya kapan suami mendapatkan bagian setengah? Apabila tidak terdapat far'ul waris. Apabila tidak terdapat far'ul waris. Artinya apa? Tidak ada anak. Siapa saja far'ul waris itu? Far'ul waris itu adalah keturunan si mayat. Anak laki-laki atau anak perempuan. Anak laki-laki atau anak perempuan. Dari suaminya maupun selainnya. Ini kalimat-kalimat ini mungkin kita jelaskan. Jadi di situ pada tabel itu dijelaskan suami. Sekali lagi apabila ahli warisnya suami, mayitnya adalah wanita, istri. Suami mendapatkan setengah apabila tidak terdapat far'ul waris. Artinya yang meninggal tadi tidak meninggalkan anak. Perempuan yang meninggal, istri yang meninggal tidak memiliki keturunan. Tidak ada anak, tidak ada cucu. Sebagai contoh, ketika seorang meninggal, yang ditinggalkan adalah suami, al-mayyit, istri tidak meninggalkan anak, istri tidak meninggalkan cucu, maka suami akan mendapatkan setengah. Istilah far'ul waris. Tadi ada istilah far'ul waris. Ini istilah yang ketika kita mempelajari suatu ilmu, pastinya di sana ada istilah-istilah yang melekat pada ilmu itu. Entah itu kita mempelajari ilmu hadis, atau ilmu tafsir, atau ilmu yang lainnya. Demikian pula ilmu faraid akan ada istilah-istilah yang melekat padanya. Istilah far'ul waris kita mesti fahamkan. Di situ ada penjelasan far'ul waris adalah keturunan si mayat, baik anak laki-laki atau perempuan. Kemudian dari suaminya maupun selainnya. Nah, ini dari suaminya maupun selainnya maksudnya apa? Artinya anak itu dari suaminya atau selainnya. Artinya selainnya apa? Dari suami sebelumnya. Katakanlah seorang janda punya anak. Seorang janda punya anak, kemudian dia menikah lagi dengan seorang laki-laki. Ketika meninggal, yang pasti janda tadi sudah memiliki anak bawaan, maka suami mendapatkan 1/4. Mengapa? Karena janda tadi membawa anak, sehingga suami mendapatkan 1/4. Nah, ini selalu kita tekankan, tegaskan ketika kita menjelaskan ahli waris, hubungkan dengan si mayit. Jadi maksudnya di sini dari suaminya maupun selainnya
selainnya artinya suami sebelumnya, kalau dia menikah 2, 3 atau lebih ya, dua kali atau 3 kali, atau keturunan berikutnya dari garis keturunan laki-laki. Nah, ini kita jelaskan. Maksudnya adalah cucu-cucu, jadi keturunan berikutnya, cucu-cucu dari anak-anak laki-laki. Ketika seorang meninggal, katakanlah seorang wanita meninggal, dia meninggalkan anak laki-laki, dan anak laki-laki ini memiliki anak-anak. Anak laki-laki si mayit memiliki anak-anak, artinya cucu-cucu si mayit, cucu-cucu ibu tadi. Maka keturunan dari anak laki-laki adalah far'ul waris. Nanti kita lebih jelasnya begini. Ketika seorang meninggal, anggaplah seorang perempuan meninggal tahun 2000. Dia punya anak laki-laki meninggal sebelumnya tahun 95. Anak laki-laki yang meninggal tahun 95 memiliki anak-anak. Saat kematian si mayit tahun 2000, maka katakanlah perempuan yang meninggal, maka suami jika ada mendapatkan 1/4. Mengapa? Karena keturunan dari anak laki-laki adalah far'ul waris. Sebagian mengistilahkan cucu dalam. Sebaliknya, jika seorang meninggal, dia memiliki anak perempuan, anak perempuan ini memiliki anak-anak, otomatis cucu-cucu ini dari anak perempuan, istilahnya far'u ghairu waris. Jadi far'un ghairu waris, cabang yang tidak mendapatkan warisan. Jadi ada untuk cucu-cucu khususnya ya, cucu cicit sampai ke bawah, ada dua istilah yang mesti difahami. Ada cucu-cucu atau cicit yang mendapatkan hak waris dan dikenal dengan far'ul waris. Sebagian mengistilahkan adalah cucu dalam, cucu dari anak laki-laki. Insya Allah nanti akan ada bahasan dalam tabel ini. Adapun cucu dan cicit, cucu atau cicit dari keturunan perempuan, dari anak perempuan, istilahnya adalah far'u ghairu waris, cabang yang tidak mendapatkan warisan, dan dikenal sebagian menyebutkan cucu luar. Sebagian mengistilahkan cucu luar. Cucu luar tidak menghalangi yang lainnya. Makanya tadi kita contohkan ketika ada cucu luar, ada suami tetap mendapatkan setengah. Seorang meninggal, perempuan meninggalkan suami,
mayit meninggalkan cucu luar. Mayit memiliki cucu luar, cucu dari anak-anak perempuan. Suami mendapatkan setengah. Namun jika sebaliknya si mayit meninggalkan suami, si mayit meninggalkan cucu dari anak-anak laki-laki, maka suami mendapatkan 1/4. Nah, ini yang kedua. Suami mendapat bagian 1/4 apabila terdapat far'ul waris, keturunan si mayat, baik dari suaminya maupun selainnya. Maksudnya dari suaminya adalah suaminya yang ditinggal. Dari selainnya artinya suaminya yang sebelumnya, artinya janda yang sudah membawa anak. Kemudian yang kedua, seorang istri atau lebih, dia mendapat bagian 1/4 atau 1/8. Itu nanti bisa dilihat di tayangannya ya. Kapan mendapatkan 1/4? Kebalikan dari yang suami. Kalau suami mendapatkan setengah jika tidak ada far'ul waris, maka istri akan mendapatkan 1/4 jika tidak ada far'ul waris. Jika si mayit suami tidak meninggalkan keturunan, baik dari istrinya maupun selainnya. Maksudnya selainnya ini istri yang sebelumnya. Misalkan seorang duda punya anak, laki-laki katakanlah, kemudian duda menikah lagi dengan seorang perempuan. Ketika duda meninggal, maka istrinya yang baru dinikahi mendapatkan bagian 1/8. Mengapa? Karena duda tadi memiliki anak. Mungkin sebagian mengatakan, lu kan istrinya tidak memiliki anak. Katakanlah duda yang baru menikah tadi, baru 1 bulan meninggal duda. Duda tadi membawa anak. Sebagian mungkin mengatakan, bukannya istri tidak memiliki anak, bukankah istri mendapatkan 1/4? Kita katakan la, tidak. Anak ini adalah anak si mayit. Memang bukan anaknya istri yang kedua, melainkan anak si mayit. Sehingga bagian istri 1/8. Nah, itu dikatakan di sini pada kapan istri mendapatkan 1/8 jika tidak terdapat atau jika terdapat far'ul waris. Jika terdapat far'ul waris keturunan si mayat baik dari istrinya ataupun selainnya. Adapun bagian suami dan istri ini dasarnya adalah An-Nisa ayat yang ke-12. An-Nisa ayat yang ke-12. Taib. Kemudian kita tambahkan satu tabel atau satu bagian ahli waris, yaitu bagian seorang anak perempuan. Sebelumnya kita ingatkan sedikit tentang bagian istri tadi. Istri seorang atau lebih, artinya apa? Baik itu ada 1 istri atau 2
atau bahkan 3 dan 4 misalkan, bagiannya tetap 1/4 atau 1/8. Jika si mayit, anggaplah si mayit laki-laki meninggalkan 4 istri. Si mayit meninggalkan 4 wanita, istri. Si mayit tidak memiliki anak dari istri-istrinya yang tadi, 4 itu. Si mayit tidak mendapatkan keturunan dari istri-istrinya. Ketika si mayit meninggal, laki-laki tadi meninggal, maka keempat istri ini bagiannya adalah 1/4. Yang mana 1/4 dibagi 4. Jadi tetap bagiannya 1/4, bukan masing-masing. Bukan masing-masing istri yang pertama 1/4, yang kedua 1/4, yang ketiga 1/4, yang keempat 1/4, habis nantinya. Tidak. Melainkan 1/4 dibagi 4. Misalkan peninggalan anggaplah peninggalan suami tadi 400 juta misalkan. Maka keempat istri ini berhak atas 100 juta dan dibagi 4. 25, 25, 25, 25. Sisa 300 juta nanti dilihat siapa ahli waris yang lainnya. Jadi sisa 300 juta, oh suami yang meninggal punya saudara laki-laki misalkan. Maka saudara laki-laki mendapatkan sisanya 300 juta. Intinya yang poinnya adalah bilangan istri, bertambahnya jumlah istri tidak mempengaruhi hak tidak menambah atau menguranginya. Artinya tetap 1/4, kalau 1 ya tetap 1/4 jika si mayit tidak memiliki anak. Jika 2 ya 1/4 dibagi masing-masing 1/8, 1/8. Intinya si mayit tidak memiliki anak. Demikian pula jika 3 atau 4 dibagi 4 dengan catatan si mayit tidak memiliki anak. Taib, mungkin sebagian menanyakan, si mayit laki-laki memiliki 4 istri, istri yang pertama tidak memiliki anak, yang kedua tidak memiliki anak, yang ketiga tidak memiliki anak, yang keempat memiliki anak. Maka apabila si mayit tadi meninggal dan memiliki anak dari yang keempat, keempat istri ini mendapatkan hak 1/8. 1/8 dibagi 4 nantinya. 1/8 dibagi 4. Misalkan apa yang ditinggalkan oleh si mayit 400 juta misalkan ya. Maka 100 juta tinggal 50 juta. 1/8-nya adalah 50 juta dibagi 4. Si mayit meninggalkan 400 juta. Maka 50 juta untuk keempat istri masing-masing 12,5 juta, 12,5 juta. Sisa 350 juta untuk anak laki-laki yang keempat. Anak laki-laki dari istri yang keempat. Jadi di sini jelas bahwasanya bilangan istri tidak menambah bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti akan berbagi sesuai jumlahnya. Intinya kita melihat apakah si mayit memiliki anak atau tidak memiliki anak. Selanjutnya anak perempuan.
Yang ketiga adalah anak perempuan. Yang dimaksud adalah anak perempuan kandung. Dalam tabel disebutkan ada setengah, ada bagian 2/3, kemudian ada bagian asabah, kemudian ada penjelasan tentang asabah. Ada 3 keadaan. Yang pertama bagian setengah. Kapan anak perempuan mendapatkan bagian setengah? Bisa dilihat pada tabel itu jika tiada mu'assib. Artinya tidak ada mu'assib. Ini pun istilah yang ada pada al-faraid. Siapa mu'assib itu? Mu'assib itu intinya saudara laki-lakinya. Jadi yang merubah bagian ahli warisnya anak perempuan tersebut menjadi asabah bersama dengan saudara laki-lakinya. Artinya apa? Ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Anak perempuan dan anak laki-laki, maka anak perempuan tadi menjadi asabah. Ini anak laki-laki namanya mu'assib. Anak laki-laki istilahnya mu'assib. Kapan anak perempuan mendapatkan setengah? Jika tidak ada mu'assib dan yang kedua tidak ada musyarik. Musyarik itu apa? Yang menyertainya, yang menemaninya, yaitu saudaranya perempuan. Dengan kata lain, anak perempuan tunggal. Jika ada satu anak perempuan, si mayit memiliki satu anak perempuan. Si mayit masih memiliki saudara laki-laki kandung. Satu anak perempuan mendapat setengah. Jika si mayit meninggalkan 100 juta, anak perempuan mendapatkan 50 juta. Jadi pada contoh ini anak perempuan mendapatkan setengah. Mengapa? Karena tidak ada anak perempuan yang lainnya. Tidak ada anak laki-laki yang lainnya. Dengan istilah faraid disebutkan tidak ada mu'assib anak laki-laki, tidak ada musyarik anak perempuan. Sebaliknya, jika terdapat musyarik, jika ada anak perempuan yang lainnya, pada kolom bagian 2/3 ya, jika ketentuannya jika tidak ada atau tiada mu'assib, yaitu saudaranya laki-laki, jika ada musyarik, yaitu yang menyertainya, yaitu saudarinya perempuan. 2 anak perempuan katakanlah, tidak ada anak laki-laki. Bagian 2 anak perempuan adalah 2/3. 4 anak perempuan, bagiannya adalah 2/3. Baik, 2/3 itu dari mana? 2/3 itu dari semua peninggalan. Misalkan si mayit meninggalkan 300 juta. Si mayit meninggalkan 300 juta. Maka apabila yang ditinggal 4 anak perempuan, 4 anak perempuan mendapatkan bagian 200 juta. Dibagi 4, 50, 50, 50, 50. Sisa 100 juta untuk ahli waris yang lainnya. Mungkin saudara laki-laki si mayit, mungkin keponakan laki-laki si mayit, dari saudara laki-laki kandung. Nah, itu wajib dikenali, dilihat siapa saja ahli waris yang lain yang ada. Makanya seringkali kita sampaikan dalam masalah faraid,
Dan masalah yang lainnya, hendaknya kita takwa Allah Azza wa Jalla. Hendaknya kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih masalah faraid, lebih-lebih masalah peninggalan. Karena dengan bekal takwa Allah Azza wa Jalla, seorang insya Allah tidak akan mendolimi. Insya Allah dia akan menyampaikan semuanya, tidak menutupi. Menyampaikan, oh si mayit masih memiliki keponakan, si mayit masih memiliki sepupu. Akan disampaikan semuanya. Bekal takwa Allah Azza wa Jalla adalah yang utama dalam al-faraid dan juga dalam menjalani kehidupan sebagai al-muslim, ibadah kepada Allah, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bagian 2/3 itu ya, yang pertama ketentuannya jika tiada mu'assib, yaitu saudaranya laki-laki. Yang kedua, jika ada musyarik, yaitu yang menemaninya, menyertainya saudarinya perempuan. Kemudian keadaan yang ketiga, asabah bil ghairi. Istilah asabah bil ghairi mungkin sempat kita singgung. Namanya aja asabah bil ghairi, dengan yang lainnya. Artinya ada perempuan, ada laki-laki. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Ada cucu perempuan, ada cucu laki-laki dari keturunan laki-laki. Ada saudara perempuan kandung, ada saudara laki-laki kandung. Nah, ini nanti kaitan dengan asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi ketentuannya tadi laki dan perempuan. Jadi menjadi asabah apabila bersama dengan saudaranya laki-laki. Laki-laki mendapat 2 kali bagian dari perempuan. Nah, ini yang dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata lidzakari, dengan kalimat lidzakari mislu hadzil unsayain. Bahwasanya bagian laki-laki 2 bagian, sedangkan bagian perempuan adalah 1 bagian. Ini 3 keadaan untuk anak perempuan. Sekali lagi, anak perempuan kandung si mayit, yaitu yang pertama mendapat bagian setengah bila mana tidak ada ahli waris yang lainnya, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan yang lainnya, akan mendapatkan 2/3 bila mana tidak ada anak laki-laki dan terdapat anak perempuan yang menyertainya. Dan yang ketiga, asabah bil ghairi apabila dengan saudaranya laki-laki. Ini 3 keadaan tentang asabah. Asabah. Lalu berapa bagian tadi kalau kita contohkan ya, misalkan seorang meninggalkan 1 anak laki dan anak perempuan. Jangan dilihat 1 anak perempuan, bagiannya setengah, sisanya setengah untuk anak laki-laki. Salah. Jadi kadang seorang melihat, lu kan 1 anak perempuan. 1 anak perempuan bagiannya setengah, anak laki-laki sisanya. Ini tidak memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Jika ada anak perempuan, ada anak laki-laki, peninggalan 300 juta, maka anak perempuan 100 juta, anak laki-laki 200 juta. Anak perempuan 100 juta, anak laki-laki 200 juta. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dibahasakan oleh Allah
lidzakari mislu hadzil unsayain. Sebagian mengatakan laki-laki itu satu pikulan, perempuan satu gendongan. Nah, ini sebagian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, dan insya Allah bahasan tentang tabel ini kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.